Namun ada beberapa hal toh walaupun dari persyaratan memang sudah mencapai, cuma hal itu masih belum monetis ya teman-teman. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama channel YouTube Fauzi Antonio. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu, dan saya doakan kalian semua semoga menjadi YouTuber yang sukses untuk kedepannya dan selalu berkembang, dan channelnya tetap berkembang dan terus berkembang dan akhirnya sukses ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin channelnya mau dipromosiin di tab komunitas, caranya gampang banget ya guys. Cukup tonton videonya sampai habis dan jangan di skip, kemudian like dan komen ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar lebih semangat kembali untuk memberikan informasi atau info-info mengenai tutorial tentang YouTube atau KineMaster dan lain-lainnya ya teman-teman. Oke, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara nyiting channel kita agar banyak yang nonton ya teman-teman. Hal itu banyak sih permintaan atau pertanyaan-pertanyaan yang memang dari audiens kita, dari penonton kita yang nanyakan dengan hal itu ya teman-teman. Jadi caranya saya akan bahas tuntas mengenai bagaimana sih cara untuk nyetingnya channel kita. Pertama-tama kita harus masuk pada Chrome ya teman-teman untuk memasuki pada YouTube studionya. Kita melalui Chrome aja di sini biar lengkap juga penjelasannya, nanti saya akan bahas ya teman-teman. Nah, di sini sebenarnya sih tadi saya sudah nge-record ya teman-teman, cuma hasilnya itu tidak bagus, jadi saya ulang kembali ya teman-teman. Nah, ternyata ini masih nge-refresh ulang ya teman-teman. Nah, untuk penampilan berandanya itu seperti ini ya teman-teman. Penampilan berananya seperti ini, ada analisis channel di sini dan di dashboard channelnya ya teman-teman, performa dari video. Kita juga bisa melihat analitiknya itu seperti apa. Buka analitiknya, subscriber yang baru, video yang dipublikasikan, postingan terkini dan berita di sini ya teman-teman, ataupun ide untuk Anda yang di sini ya teman-teman di sini ya. Oke, kita jangan lama-lama lah, kita langsung masuk pada tutorialnya ya teman-teman, atau intinya kita langsung masuk pada pengaturan tanda roda bergigi di bawah ya teman-teman. Nah, setelah itu kita di pengaturan umum atau unit Dalfootnya, mata uang. Artinya ketika bicara mata uang berarti channel ini sudah menghasilkan ya teman-teman. Namun ada beberapa hal toh walaupun dari persyaratan memang sudah mencapai, cuma hal itu masih belum monetis ya teman-teman. Berarti ini saya cuma mau memberikan informasinya ya teman-teman pada kalian, bahwasanya untuk mata uang, jika kalian itu berada di Indonesia maka kita pilih mata uangnya rupiah. Jika teman-teman itu ada di Malaysia maka itu ringgit. Jika teman-teman itu berada di Amerika ataupun negara-negara lainnya, itu pilihnya dolar ataupun yang lainnya, mata uang lainnya ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, hal ini kita bisa checklist. Nah, ini sudah ambil dirham ya teman-teman. Jadi kita pilih kembali yang Indonesia ya teman, mana tadi sudah ya. Rupiah IDR nih sih ya teman-teman. Nah, di sini biar jelas ya teman-teman, saya kasih tahu. Nah, IDR. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, rupiah. Kita tinggal pilih. Ya teman-teman, kita langsung klik saja rupiah. Maka secara otomatis di sini sudah berubah. Dan setelah itu kita masuk pada channel ya teman-teman. Itu menu nomor 2 dari atas ya teman-teman. Kita masuk atau klik channelnya. Nah, di sini ada beberapa fitur ya teman-teman. Informasi dasar, selatan pengaturan lanjutan, kelayakan fitur. Nah, di info dasar kita itu ada beberapa negara domisili ya teman-teman. Itu tergantung dari penempatan kalian ataupun di mana teman-teman itu berada. Jika beradanya di Indonesia, kita pilih Indonesia. Jika berada di negara Malaysia, kita pilih negara Malaysia ya teman-teman. Dan setelah itu adalah kata kunci. Nah, ini sangat penting.
Kenapa saya katakan sangat penting hal itu? Ini berpengaruh terhadap performa video kita dan SEO algoritmanya, karena termasuk salah satu metadata dalam YouTube agar lebih direkomendasikan ya teman-teman sama YouTube. Jadi YouTube itu akan membaca konten yang diberikan atau yang disajikan terhadap penonton. YouTube itu bisa membaca ini konten apa, ini konten tentang apa. Jadi teman-teman itu harus memberikan kata kunci yang tepat. Semisal konten teman-teman itu adalah konten game, maka di sini harus letakkan game. Contoh game Mobile Legend. Jadi Mobile Legend, game Mobile Legend ataupun gameplay permainan RRQ, PS, EVOS sangat mengerikan, contohnya seperti itu ya teman-teman, ataupun event RRQ dan semacamnya, ataupun dari vlog. Itu sangat berpengaruh sehingga nanti dari teman-teman atau video yang disajikan penonton itu tidak rekomendasi dari YouTube itu akan memberikan video yang kita sajikan pada penonton. Jika penonton itu mencari YouTube ataupun tentang tutorial, maka yang keluar itu tutorial, yang disajikan sama YouTube itu akan tutorial yang munculnya ya teman-teman. Dan setelah itu mungkin sudah cukup untuk penjelasan mengenai dari kata kunci ya teman-teman. Dan perlu diketahui di sini itu hanya berisi dalam kata kunci ini itu berisi 500 karakter ya teman-teman. Nah setelah itu kita setelan lanjutan. Setelan lanjutan di sini ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah hal ini terhadap lebih pada tujuan kita. Tujuan kita mau disajikan ke penonton yang berusia berapa. Nah di sini ya teman-teman untuk cara nyetingnya. Apakah yang dimaksud dengan konten yang dibuat untuk anak-anak? Nah jawabannya jika teman-teman itu video yang teman-teman itu sajikan bukan untuk anak-anak, maka pilih yang nomor 2 ya teman-teman. Jika untuk anak-anak maka yang pertama ya teman-teman. Kita scroll ke bawah. Ini ada tag otomatis, berarti tidak secara langsung di sini YouTube akan memfilter hal-hal kesalahan ketika teman-teman itu merecorder ataupun kita juga nge-face ya teman-teman, ataupun tatap muka dengan kamera. Hal itu dalam subtitlenya itu bisa disaring ya teman-teman. Dan iklan punya saya ini tidak usah diaktifkan, dan hal itu adalah klip. Izinkan penonton mengambil klip konten saya. Jadi teman-teman, penonton kita itu jangan pelit-pelit lah istilahnya ya teman-teman. Artinya kalau dari penonton itu minat untuk mengambil, silakan, tidak apa-apa ya teman-teman. Dan yang terakhir itu adalah kelayakan fitur, di mana yang pertama adalah fitur standar, fitur menengah, fitur lanjutan. Untuk fitur standar itu adalah yang pertama mengupload video baru, ini membuat playlist, ini baru aktif. Setelah itu kita yang nomor 2 adalah fitur menengah, di mana fitur menengah itu bisa kita melakukan mengupload video yang berdurasi 15 ke atas. Itu bisa dengan catatan teman-teman itu harus memverifikasi nomor teman-teman. Juga membuat thumbnail custom, live streaming juga bisa ketika teman-teman itu sudah memverifikasi. Nah seperti itu, di sini sudah saya aktifkan ya teman-teman. Dan mungkin untuk video-video sebelumnya saya juga sudah memberikan tutorialnya bagaimana untuk mengaktifkan kelayakan fitur yang nomor 2 yang menengah ya teman-teman. Dan yang terakhir itu adalah fitur lanjutan, yang mana di sini menyiarkan lebih banyak live streaming, atau dengan istilahnya di sini ya memverifikasi video tanda pengenal yang valid. Nah di sini berarti persyaratannya ini fitur menengah yang aktif itu sudah. Yang nomor 2 sudah terpenuhi. Terus yang terakhir adalah verifikasi video, dan salah satu dari verifikasi video tanda pengenal yang valid. Artinya yang pertama itu verifikasi video, kita merekam dengan catatan kita memperkenalkan diri, bahwasanya channelnya juga dikenalkan ini saya dan ini adalah channel saya, seperti itu teman-teman. Ataupun bisa jadi ini salah satunya ya teman-teman, atau bisa jadi teman-teman itu pilih yang tanda pengenal yang valid ya teman-teman. Nah di sini tanda pengenal yang valid. Nah seperti itu ya teman-teman. Itu selesai sudah kita cara untuk menyeting. Ini adalah salah satu cara untuk menyeting sehingga nanti metadata sudah lengkap dan hal itu mudah untuk ditemukan ya teman-teman. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya teman-teman. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian.
dan jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like dan komen ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.